Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kelas kita yaitu kelas Nahwu. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keistiqomahan ya hingga kita bisa menyelesaikan kelas kita ini. Baik umat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita melanjutkan kelas kita, kita sampai pada bab nakiroh. Pada bab nakiroh yang sebelumnya adalah ma'rifah. Nakiroh tulisannya seperti ini, an-nakirotu. An-nakirotu ya. Ada al-ma'rifatu, ada an-nakirotu ya. Lagi-lagi kalau ada alif lam tidak boleh bertanwin. An-nakirotu yang artinya nakiroh. Baik, wan nakiratu kullu ismin sya'i'in fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun duna akhar wa taqribuhu kullu ma salaha dukhulul alifi wal lami alaihi nahwu ar-rajuli wal farasi. Baik, nakiroh itu apa? Nakiroh adalah semua isim yang meliputi jenisnya, tidak mengkhususkan salah satu dari yang lainnya. Ya, waktu itu kita sudah singgung juga kalau nakiroh itu masih umum, ya, masih umum bentuknya. Oke ya, tidak ada pengkhususan, ya. Tetapi ketika kemasukan alif lam maka menjadi ma'rifah, maka sudah ada nih barangnya, sudah ada nih di depan kita kayak gitu ya seperti kalimat atau kata rojulun ya itu masih ya laki-laki mana aja laki-laki siapa aja tetapi ketika saya bilang ar-rojulu yang saya maksud adalah laki-laki ini nih. Nah, seperti itu adalah gampangannya dari nakiroh. Oke ya, dia meliputi semua jenis, tidak mengkhususkan salah satu dari yang lainnya. Pendekatannya setiap yang bisa dimasukin alif dan lam, contohnya ar-rajulu al-farasi. Nah, nakirah itu yang seperti apa sih? Yang apabila bisa kemasukan alif lam, ya gampangannya seperti itu. Kata apabila bisa kemasukan alif dan lam, maka itu nakirah. Seperti rojulun. Bisa kemasukan alif lam. Ar-rojulu. Berarti rojulunnya adalah nakiroh. Kitabun. Al-kitabu. Berarti kitabun itu adalah nakiroh. Ya, insya Allah sederhana untuk bab nakiroh. Wa aqulu an-nakiratu hiya kullu ismin udi'a la liyakhussa wahidan bi'ainihi min baini afrodi jinsihi bal yasluha itlaquhu ala kulli wahidin ala sabilil badal nahwu rajulin wa imra'atin fa innal awwala yasihu itlaquhu ala kulli dhakarin balighin min bani adam wa thani yasihhu itlaquhu ala kulli untha balighatin min bani adam. Ya, ini lebih diperjelas lagi bahwasanya nakiro adalah semua jenis, ya, semua jenis mana? Semua isim, maaf, semua isim yang digunakan untuk tidak mengkhususkan satu anggota di antara anggota-anggota jenis yang lainnya. Maksudnya adalah masih umum ya di sini ya. Bahkan isim ini digunakan untuk memutlakkan kepada setiap salah satu anggotanya. Ya masih umum, masih mutlak ya. Seperti kata rojulun atau imroatin, rojulun au imroatun ya. Ketika kita bilang rojulun, maka ya sudah menunjukkan setiap laki-laki yang balik, laki-laki yang manapun, pokoknya dia sudah balik itu dinamakan rojul. Karena kalau masih anak kecil kita bilangnya walad, waladun, oke ya. Jadi laki-laki manapun yang sudah balik itu adalah rojulun ya dari kalangan Bani Adam. Ya, masih umum.
ya, mau dia pendek, mau dia tinggi, mau dia apa namanya dari Indonesia, dari manapun, selama dia masih kalangan Bani Adam, ya, dan sudah balik, maka dinamakan rojulun. Itu adalah nakiroh. Begitupun dengan imro'ah, wanita yang sudah balik. Baik, mudah-mudahan bisa difahami. Wa alamatun nakirati an tasluha li an tadkhula 'alaiha al wa tu'athiru fiha at-ta'rif nahwu rajulun fa innahu yasihhu dukhula al 'alaihi wa tu'athiru fihi at-ta'rif fataqul ar-rajulu wa kadzalika ghulamun wa jariyatun wa sabiyyun wa fatatun wa muallimun fa innaka taqul al-ghulamu wal jariyatu was sabiyyu wal fatatu wal muallimu. Ya, ala kulli hal tanda isim nakiroh itu dia kata yang bisa kemasukan alif lam. Oke, sebelum kemasukan alif lam maka dia disebut nakiroh. Ya. Nah, adapun nakirahnya sendiri, ya, pada 2 pekan lalu kita sudah singgung ada 5 macam yang bisa kemasukan alif lam, yang bisa diidhofahkan, ya kan? Kemudian berupa apa lagi? Isim isyarah ya waktu itu ya. Kemudian isim mausul, ya, itu termasuk ma'rifah atau alam, ya, alam dan idhofah juga, ya, itu termasuk ma'rifah, maaf. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke huruf al-ataf. Huruful atofi. Huruful atofi. Kalau kita perhatikan di sini secara nggak langsung ini adalah mudhof dan mudhof ilaih. Hurufu al-atofi, ya, yang terdiri dari 2 kata yang digabung. Ya, apabila dipisah maka maknanya beda. Huruf itu artinya huruf, al-ataf itu, ya, sesuatu yang menghubungkan, menyambungkan, ya, beda. Tetapi ketika kita gabungkan menjadi satu maka disebut al-idhofah. Idhofah itu terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih, maka menjadi satu makna. Yang tadinya 2 kata yang berbeda artinya ketika digabungkan maka menjadi satu makna. Dan hukum mudhof ilaih yaitu kata yang kedua ini selalu majrur. Itu kaidahnya. Hukum mudhof ilaih yaitu selalu majrur. Huruful atfi. Masih banyak contoh mudhof dan mudhof ilaih. Abdullahi, ya. Kemudian Baitullahi, ya. Kemudian siapa lagi? Banyak kolamu Muhammadin misalnya, ya kan, babul madrasati. Nah, pokoknya hukum mudhof ilaih selalu majrur. Baik, adapun mudhof hukumnya apa, tergantung posisinya. Kalau ini kenapa dia pakai dhammah marfu, ya karena sebelumnya nggak ada apa-apanya nih, ya kan, normalnya memang depannya selalu marfu. Ya, Abdullah, ya nggak ada apa-apanya, ya abdu pakai dhammah, Abdullah, Baitullah, Rasulullah, ya, babul madrasati, ya, kayak gitu. Tetapi kalau sebelumnya ada misalnya saya melihat Abdullah, ya berarti kita bilang ro'aitu Abdallah, ya, baru dia menggunakan fathah atau mansub. Ala kulli hal kita memasuki huruf ataf. Babul atfi. Lihat nih, ini juga mudhaf dan mudhaf ilaih nih. Babu al-atfi. Oke, babu pakai dhammah karena dia mudhaf. Al-atfi dia mudhaf ilaih, ya kan, selalu majrur. Babul atfi, ya, bab tentang ataf. Bab tentang ataf. Wa huruful atfi asyarah, ya, wa huruful atfi asyaratun, ya. Huruf ataf itu ada 10. Ya. Kalau kita perhatikan di sini huruful atfi asyaratan ini jumlah ismiyah nih dimulai dengan isim. Jumlah ismiyah dimulai dengan isim yaitu huruful atfi. Mubtada, ya. Jumlah ismiyah kan terdiri dari 2 rukun penting yaitu mubtada dan khobar. Mubtadanya huruful atfi. Ya, mubtadanya ini, ya, sebagai mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya, mudhaf dan mudhaf ilaih. Al-atfi. Huruf al-atfi itu mubtada'nya. Khobarnya mana? Asyarotun. Ya, khobarnya asyarotun. Huruf atof itu ada 10. Apa saja nih? Wahia. Nah, hiya ini domir, kata ganti. Kata gantinya mu'annas. Kenapa? Huruful atfi. Karena huruf dia di sini adalah jamak taksir. Ya, jamak taksir yang untuk yang enggak berakal itu dianggap sebagai mu'annas. Jamak taksir yang enggak berakal dianggap sebagai jamak mu'annas. Huruful atfi asyaratun. Apa saja nih? Ya.
Al wawu wal fa'u wa thumma, ada waw, ada fa, summa, au, am, imma, bal, la, bukan wala tetapi la, wanya ini artinya dan, wa sebelumnya ini artinya dan, walakin wanya juga dan, yang huruf atofnya adalah lakin, oke. Kemudian hatta fi ba'dil mawadhi'. Hatta ini nanti bisa jadi huruf atof, bisa huruf yang lainnya. Maka dari apa namanya beberapa posisi, beberapa tempat hatta itu dinamakan huruf atof. Oke. Masya Allah ya, jadi huruf ataf tuh banyak ya. Masya Allah, kita taunya adalah wa ya biasanya ya. Datang Ali dan Umar, ya kan? Datang murid dan Pak Guru, ya biasanya kita seringnya mendapatkan waw, huruf waw. Ternyata ada 10. Baik, nah ini dijelaskan oleh penjelasnya wa aqulu lil atfi maknayan. Nah, jelasin ataf itu ada dua makna, maknayan. Kalau kita perhatikan lihat maknayan diakhiri dengan alif dan nun. Makna yan. Alif dan nun menandakan apa? Menandakan ini musanna. Musanna itu yang jumlahnya dua. Dalam bahasa Arab yang jumlahnya dua, itu nggak perlu kita bilang isnen makna, isnen dinar, isnen tolib. Nggak, tetapi toliban, dinaron, maknayan, ya, dan seterusnya. Dan bagi atof itu adalah ada dua makna. Yang pertama makna lughawi ahaduhuma lughawiyun wal akharu istilahiyun. Di mana-mana dari definisi itu selalu ada definisi dari segi bahasa dan definisi secara istilah. Nah, secara bahasa atof itu sendiri apa? Ternyata atof itu adalah al-mail. Ya, al-mail. Atafa fulanun ala fulanin ya'tifu atfan, ya turidu annahu mala ilaihi wa ashfaqu alaihi. Al-mail itu artinya condong, kecerendungan, kecenderungan, ya. Kayak lebih cenderung ini nih. Nah, itu tuh atof. Baik, ataf memiliki dua makna secara bahasa adalah kecondongan atau kecenderungan. Ya, contohnya atafa fulanun ala fulanin, atafa fulanun ala fulanin. Lihat kalau kita perhatikan di sini, atafa fulanun ala fulanin. Mbak Arum coba perhatikan di sini, atafa fulanun ala fulanin. Kira-kira ini jumlah apa? Yang saya kasih kuning ini, atafa fulanun ala fulanin. Fulanun ala fulani. Atofa. Atofa. Ada. Atofa jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah karena dimulai dengan Dengan fi'il fi'il. madi ya. Fi'il madhi atofa. Oke, kalau ada fi'il ada fa'ilnya mana? Fulanun. Ya, ahsanti. Ya, seperti itu ya. Atofa fulanun. Ini kok bisa fi'il? Iya, fi'il madhi apa tepatnya fi'il madhi karena cluenya ya ciri khas dari fi'il madhi itu huruf terakhirnya berharokat fathah. Fathah. Atofa. Atofa condong. Kayak lebih memihak kayak gitu loh. Lebih ke sini nih, sayangnya itu lebih ke sini. Fulan ya fulan ya, menyebutkan orang yang nggak punya nama kita dengan menyebutkan dengan kata fulan. Fulan itu loh condong kepada fulan, si fulan, oke, dan mengasihinya, dan mengasihinya. Atof itu lebih kayak condong untuk sayang gitu, oke, itu arti condong, oke, arti atof, ya, dia condongnya lebih ke sayang, oke. Baik, adapun makna atof secara istilah, ya, ada dua jenis, ya. Atof secara istilah ada dua jenis. Yang pertama yaitu atof bayan dan yang kedua atof nasak. Atful bayan dan atfun nasak atau kita bilangnya atof bayan dan atof nasak. Ya. Atof sendiri penghubung ya, yang penghubung atau penyambung. Oke. Untuk menjelaskan sesuatu juga. Baik. Kita masuk ke atof bayan. Atof bayan itu apa? Isim yang mengikuti yang berupa isim jamid. Kita lihat bahasa Arabnya dulu. Atful bayan huwa at-tabi'. Ya, lagi-lagi at-tabi', apa waktu itu at-tabi' yang ngikutin, yang ngekor.
yang ngintil, at-tabi'. Ya. Jadi sebelumnya waktu itu kita pernah bahas yang tabi' itu apa? Na'at ya. Ya kan? Na'at man'ut. Ya kan? Setelah apa na'at sifat ngikutin man'ut itu tabi'. Ya kan? Nah, sekarang atof juga termasuk tabi'. Jadi tabi' atau tawabi' itu ada empat, bisa ditulis. Tawabi' ada empat, yaitu tawabi'. Tawabi' itu jamak dari tabi'. Isim yang mengikuti, ya, mengikuti sebelumnya, tawabe. Yang pertama yang waktu kita bahas itu adalah naat. Oke, naat man'ut. Naat itu mengikuti yang disifati. Yang man'utnya itu yang disifati. Naat. Nah, sekarang kita ngomongin tentang atof. Atof juga ngikutin kata sebelumnya. Atof. Baik. Nanti akan ada namanya badal dan yang keempat yaitu taukid. Oke ya. Badal itu sudah kita pelajari belum ya waktu itu? Perlu dicek lagi. Sebelumnya sebelumnya sudah pernah, Mbak, Sudah yang pernah ada. kan ya? Mm-mm. Tapi Mbak Vina pernah bilang nanti kita secara penjelasan gamblangnya gitu nanti akan ada Akan ada lagi gitu lagi. kalau nggak gitu, Mbak. Baik. Mungkin ya, terima kasih Mbak Rusma. Berarti kita cek lagi. Ya, yang jelas Baik. naat kita sudah ada pelajarannya, sudah membahas. Yang hari ini adalah atof. Ya, mudah-mudahan kita cek lagi. Badal, kalau taukid memang belum kita pelajari. Baik. Udah ya, jadi tawabi ini ada empat ya. Baik. At-tabi'. Nah, tabi' itu yang mengikuti ya. Tabi' al-jamid. Al-jamid itu isim jamid. Dia nggak punya turunan. Kata tersebut tidak punya turunan. Maksudnya bagaimana? Ya, misalnya kalau kitab. Kitab tuh turunan dari kataba, kitabun. Nanti kalau perpustakaan jadi maktabatun, ya. Kalau meja nanti jadi maktabun. Nah, kalau penulisnya jadi katibun, ya. Itu punya turunan berarti. Oke ya, adapun jamid dia nggak punya turunan. Oke ya, at-tabi'u al-jamidu. Nanti contohnya ada, nggak punya turunan dia. Ya. Kemudian al-muwaddihu limatbu'ihi fil ma'arif al-mukhassisu lahu fin nakirat. Nah, jadi di sini lagi kita ngomongin tentang atof. Atofnya lagi ngomongin tentang atof bayan. Oke, jadi atof ada dua macam, atof bayan dan atof nasak. Gampangannya seperti ini dulu. Atof nasak itu yang kita normalnya, yang sering kita omongin ya, seperti datang, Ali, dan guru misalnya, dan Pak Guru. Nah, dannya itu adalah huruf penghubung, ya, huruf penghubung antara Muhammad dan juga Ali dan juga Pak Guru. Nah, itu atof nasak. Jadi atof nasak itu yang ada huruf hubungnya, ya, huruf penghubungnya. Oke, yang 10 tadi yang kita sebutkan. Adapun atof bayan, dia atof yang nggak ada huruf penghubungnya. Oke ya, nggak ada huruf penghubungnya. Bedanya di situ aja. Oke ya, kalau atof nasak itu ada huruf penghubungnya yang akan kita bahas setelah ini ada 10. Kalau atof bayan tidak ada huruf penghubungnya. Jadi hampir-hampir mirip dengan naat sebenarnya. Hampir-hampir mirip dengan naat ataupun badal. Oke ya. Jadi dia tabe yang ngikutin, jamid nggak ada turunan katanya, ya seperti tadi kitabun tadi. Al-muwaddihu limatsbu'ihi yang menjelaskan, yang dijelaskan. Oke, fil ma'arif. Kalau yang dijelaskan atau sebelum atof di sini adalah ma'rifah, ma'arif itu jamak ma'rifah, maka dia menjelaskan, atofnya ini menjelaskan yang dijelaskan yang berupa ma'rifat itu. Tapi kalau dia matsbu'nya yang sebelumnya ya matsbu'nya dia berbentuk nakiroh maka dia mengkhususkan nakiroh tersebut. Ini contoh yang ma'rifah, yang matsbu'nya ma'rifah. Ja'ani Muhammadun abuka. Oke. Ja'ani Muhammadun abuka. Telah datang kepadaku Muhammad. Siapa itu Muhammad? Bapakmu. Oke. Ketika saya misalnya lagi ngomong dengan seseorang, ya, seseorang entah siapa itu, ya, yang jelas ini laki-laki misalnya, kemudian saya bilang ke dia ini,
telah datang kepadaku loh Muhammad. Muhammad tuh bapakmu. Nah, seperti itu. Ya, ja'ani Muhammadun. Kalau kita perhatikan di sini, ja'ani Muhammadun. Jumlah apa dulu ini, Mbak Arum? Jumlah fi'liyah, Jumlah fi'liyah dimulai dengan fi'il madi. ja'a. Oke, fa'ilnya mana nih? Fa'ilnya Muhammadun. Fa'ilnya Muhammadun. Oke, ahsan. Kok tahu kalau fa'ilnya Muhammadun? Em, Kenapa ya? Karena marfu. Ya, marfu di sini. Ini fa'il Muhammadun. Yes, betul. Lah terus yang ni ya-nya ini apa? Ni-nya Ini ini apa? itu Sebagai maf'ul bih. ahsanti, sebagai maf'ul bihi. Nah, makasih baru Muhammadun di sini ini adalah matsbu'. Oke, matsbu'. Matbu'nya. Oke, ja'ani Muhammadun. Nah, abuka. Nah, abukanya di sini sebagai atof. Tapi atofnya bukan atof nasak, tetapi atof bayan. Atof bayan. Oke ya. Ja'ani, dia menjelaskan Muhammad di sini, maaf, sekali lagi. Muhammad di sini ma'rifah atau nakirah, Mbak Arum? Ma'rifah. Ma'rifah. Kenapa dia ma'rifah? Isim alam. Isim alam. Ahsanti, ma'rifah dia karena dia alam. Bukankah ma'rifah ada lima waktu itu? Salah satunya ada alam, ya. Ma'rifah. Tadi dijelaskan. Kalau matsbu'nya dia berupa ma'arif atau ma'rifah, maka dia menjelaskan, ya, atofnya dia menjelaskan, atof bayannya menjelaskan si ma'rifah ini. Oke ya, atof bayannya mana? Abuka. Atof bayannya adalah abuka. Abuka di sini menjelaskan si Muhammad. Bisa difahami insya Allah ya. Nah, terus ngikutin ini hukumnya ngikutin. Ya karena dia tabi' maka ngikutin. I'rabnya ngikutin sebelumnya yang diikutin. Abuka di sini ngikutin Muhammad dalam hal i'rab. Ya, karena abuka sebagai atof bayan. Oke, Muhammadun di sini marfu'. Kenapa marfu? Karena fa'il. Kaidahnya fa'il selalu marfu. Maka atof bayannya di sini juga marfu. Abu. Ya abu. Tapi marfunya bukan dengan dhammah, melainkan dengan waw. Kenapa Mbak Arum? Karena dia asmaul khamsah. Ahsanti karena dia asmaul khomsah. Asma yang lima, isim-isim yang lima. Abu, maka dia marfu'nya dengan waw. Abu kah, kahnya ini domir mutasil, domir apa namanya, domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Abu kah. Oke. Nah, kemudian contohnya lagi. Nah, nih fa'abuka, maaf, fa'abuka atof bayan ala Muhammad. Oke, abuka di sini dia atof bayan ala Muhammad. Wakilahuma ma'rifah. Oke, dua-duanya adalah ma'rifah. Wathani fil mithal. Nah, kalau tadi matsbu'nya ma'rifah, sekarang contoh yang matsbu'nya an-nakirah. Oke. Wa mithaluhu fin nakirah qauluhu ta'ala min ma'in sodid. Nah, di sini kata sodid. Nah, kita perhatikan. Min ma itu artinya air. Nah, ma di sini kira-kira nakiro atau ma'rifah? Nakiroh. Nakiro. Iya, nakiro, nggak ada alif lamnya, ya, bertanwin. Nah, ciri khasnya nakiro itu bertanwin, ya. Bisa di selain tadi ya, selain bisa kemasukan alif lam, ciri khas dari nakiro itu bertanwin. Min ma in. Nah, kenapa in? Kenapa dia majrur? Karena sebelumnya ada huruf jarnya. Oke. Min ma ing sodid. Nah, sodid di sini termasuk atof bayan. Dia yang mengkhususkan air. Jadi nggak sembarang air nih. Main sodit. Sodit itu artinya nanah, ya. Air nanah maksudnya di sini. Oke, dia mengkhususkan air. Ya, bukan air ini, bukan air ini, melainkan air nanah. Ini adalah keadaan orang yang masuk neraka, ya mereka minumannya adalah minum termasuk salah satunya adalah meminum air nanah. Sodit di sini dia jamit bentuknya, nggak ada apa namanya, nggak ada akar katanya, nggak ada, ya, nggak ada turunannya. Sodit, ya, sodit, sodit, ya, min ing sodit, fasodidin
atfu bayan alama. Dua-duanya nakiroh. Karena mak nakiroh, maka soditnya pun juga harus nakiroh. Karena mak di sini majrur, maka soditnya pun juga harus majrur. Karena atof itu selalu mengikuti ma'tufnya, ya, ma'tuf alaih. Oke, ya. Karena apa namanya, atof di sini mengikutin ma'tuf alaihnya. Oke, ya. Insya Allah dengan adanya contoh-contoh yang lainnya, kalau kita baca-baca, mudah-mudahan bisa apa namanya, semakin jelas. Ya. Ala kulihal itu untuk atof bayan. Sekarang kita masuk ke atof an-nasak. Nah, ini yang biasa kita bahas ya. Atof nasak at-tabi'. Lihat at-tabi' lagi-lagi at-tabi' yang ngikutin alladhi yang yatawassatu bainahu, ada tengah-tengahnya. Yang ada yang menengahinya. Antara apa? Bainahu. Hu di sini merujuk ke at-tabi'. Ya. Jadi ada penengahnya nih, ya, penengah antara si tabe di sini wa baina matbu'ihi, dan yang diikutin, ya. Jadi antara tabe dan matbu' itu ada penengahnya. Penengahnya apa? Ahadu al-hurufi al-asyarah. Ahadu al-hurufi al-asyarah. Coba Mbak Arum lagi, kita perhatikan di sini. Yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu al-hurufi al-asyarah. Yatawassatu itu fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Ahsanti. Fa'ilnya mana? Dar ahadu al-hurufi. Ya tawasatu bainahu wa baina Matbu'ihi. Du. ahadul hurufi. Ahadu. Ahadu di sini adalah fa'ilnya. Oke ya. Lagi-lagi di dalam bahasa Arab untuk fa'il enggak, memang pelaku, dia subjek, tapi enggak harus melulu dia yang berakal. Oke, dalam bahasa Arab itu fa'il bisa yang berakal, bisa enggak yang berakal. Bisa difahami ya dari sini ya. Nah, dan fa'il enggak melulu langsung setelah fi'il. Kita taunya kan yadhabu Muhammadun langsung fi'il langsung fa'il. Bisa difahami ya? Nah, itu memang sederhananya, gampangannya untuk memberikan contoh seperti itu. Tetapi pada kenyataannya fa'il nggak selalu setelah langsung fi'il. Oke ya? Lihat ini fi'il yatawasatu. Kalau ada fi'il pasti ada fa'il nih. Nah, fa'ilnya ternyata setelah bainahu wa baina matbu'ihi, baru ahadu. Nah, kalau kita i'rabkan ahadu di sini apa? Fa'il marfu dengan dhammah. Bisa difahami ya, Mbak Arum, Mbak Sari, Mbak Risma? Baik. Ini nanti ada kalau kita Belum sudah baca. praktek-praktek ke buku-buku baru kita makin makin mengetahui, oh ternyata seperti ini. Baik. Oke ya. Nah, ahadul huruf salah satu yang menjadi penengah ini loh, salah satu dari huruf yang 10. Huruf 10 ini apa saja nih? Wahadil hurufu hiya. Apa saja nih huruf 10 ini? Wahia yang pertama al-waw. Ya, huruf waw. Wahia limutlaqil jam'i. Limutlaqil jam'i. Mutlaqil jama' itu ngumpulin, ya. Ngumpulin, ya, memutlakkan, ya, mengumpulkan dengan mutlak. Fayu'tafu biha al-mutaqarinan. Nahwu ja'a Muhammadun wa Aliyun. Ini paling gampang, contoh yang paling gampang. Ja'a, huruf ataf yang paling gampang juga. Ja'a Muhammadun wa Aliyun. Telah datang Muhammad dan Ali. Mau yang datang Muhammad dulu atau Ali dulu, ya, atau bersamaan kita bilangnya ja'a Muhammadun wa Aliyun. Oke. Nah, idza kana maji'uhuma ma'an, ya, kalau misalnya datangnya bersamaan kita bisa bilang ja'a Muhammadun wa Aliyun, atau kita bisa bilang ja'a Aliyun wa Muhammadun. Oke ya, terserah, karena mereka datangnya berbarengan. Atau misalnya datangnya duluan Muhammad misalnya, kalau kita pakai wow juga sebenarnya nggak masalah sih. Siapa yang datang Mbak hari ini? Muhammad dan Ali, ya. Padahal sebenarnya datang Muhammad yang duluan, Ali yang duluan. Sebenarnya kita biasanya juga pakai waw. Tapi ternyata nanti ada huruf fa. Nah, ini fa di sini yang datang duluan Muhammad, baru Ali. Maka kita bilangnya ja'a Muhammadun fa Aliyun. Ja'a Muhammadun fa Aliyun. Tapi dalam
apa namanya ngobrol keseharian, kita jarang bilang fa. Fa itu sebenarnya artinya kemudian, tetapi tidak ada jeda. Kemudian tapi jedanya sedikit banget. Ya, jedanya sedikit banget. Tapi ke dalam ngobrol, kenyataannya kita dalam ngobrol sehari-hari kebiasaannya kita pakainya ya wow, ya, nggak kemudian, ya nggak. Datang Muhammad dan Ali, meskipun yang datang duluan itu adalah Muhammad. Tetapi dalam di sini ilmu nahwu di sini, apabila datangnya berbarengan, maka kita menggunakan waw. Ja'a Muhammadun Aliyun wa Aliyun atau Ja'a Aliyun wa Muhammadun, terserah. Baik, sekarang kita apa namanya masuk ke huruf yang kedua yaitu alfa'u, ya. Alfa'u wa hiya litartibi wa ta'kibi. Ya, wa makna tertib an-tsani ba'dal awal. Ya. Jadi di sini fa di sini sebenarnya artinya kemudian. Tetapi kemudiannya itu dengan secara tertib dan ta'kib. Ta'kib di sini itu enggak ada jeda, ya, jedanya sebentar aja. Ya, jedanya sebentar aja. Misalnya qadima al-fursanu fal musyat, ya. Qadima al-fursanu fal musyat, ya. Telah datang loh al-fursanu penunggang kuda fal musyat. Nah, kemudian dan tidak ada jeda di antara datangnya keduanya dan kemudian pejalan kaki. Musyat itu pejalan kaki dari kata masyi. Ya, qadima al-fursanu fal musyatu. Ya, telah datang loh siapa? Penunggang kuda. Kemudian jedanya sebentar aja. Kemudian pejalan kaki. Ya, itu artinya dari fa. Nah, musyat di sini dia sebagai fa di sini harf atof, oke? Fa di sini harf atof, musyat ngikutin al-fursanu. Al-fursanu di sini dhammah marfu karena apa? Karena dia fa'il. Maaf, bukan dhammah. Qadima al-fursanu. Ya, maaf dhammah ya, betul dhammah. Dhammah karena dia fa'il, maka musyatu juga fa'il. Fa'il marfu. Bisa difahami ya? Atau tadi misalnya qadima Muhammadun fa'aliyun. Ya, telah datang si Muhammad, kemudian loh baru sebentar Ali. Oke ya. Ala kulihal, tapi kalau untuk ngomong biasa, kita biasanya pakai dan saja. Oke ya. Kemudian, summa wahiyalit tertib ma'at tarohi. Nah, summa juga artinya kemudian, sama dengan fa. Bedanya, kalau fa tadi lit ta'kib, jedanya sebentar aja, adapun summa ada jeda. Ada jedanya agak lama nih. Oke ya. Nih, wa makna at-tartib qad sabaq, wa makna at-tarakhi anna bainal awwali wa tsani muhlah. Ada jedanya di antara datang yang pertama dengan datang yang kedua. Mau jedanya agak lamanya mau lama banget atau biasa aja, yang jelas ada jedanya di situ. Nah, di sini dicontohkan arsalallahu Musa tsumma Isa tsumma Muhammadan alaihi wassalatu wassalam. Allah Ta'ala telah mengutus Nabi Musa. Setelah itu Nabi Isa, setelah itu Nabi Muhammad. Kita tahu jeda-jeda mereka adalah panjang, ya. Maka menggunakan summa, bukan menggunakan fa. Bisa difahami ya? Jadi perbedaan antara fa dengan summa. Keduanya sama-sama dimaknai kemudian. Baik. Sekarang huruf yang keempat yaitu au. Au itu artinya atau, ya. Atau di sini dimaknai bisa berupa takhir, pilihan, boleh milih kita, atau ibahah, ya, atau ibahah. Ibahah itu pembolehan, ya, boleh, ya, au, ya. Contohnya di sini, ya, kalau misalnya takhir, milih, aunya milih di sini ya nggak bisa dua-duanya, nggak bisa dua-duanya digabung. Kalau ibahah, ya boleh digabung. Maksudnya bagaimana? Lihat nih di sini kita perhatikan. Misal at-takhir. Tazawwaj Hindan au ukhtaha. Tazawwaj. Ini fi'il amr. Ya, nikahilah Hindan. Hindun, perempuan yang bernama Hindun. Ya, kenapa kok Hindan di sini? Karena dia maf'ul bihi. Maf'ul bihi kaidahnya selalu mansub. Oke ya? Hin nama perempuan. Waktu itu kita singgung seluruh nama perempuan tidak boleh bertanwin. Ya, mau dia perempuan Arab atau non Arab. Lah Hindun ini kok bertanwin Hindan.
ya, kecuali kalau namanya itu terdiri dari 3 huruf seperti Hindun, maka dia boleh bertanwin. Tazawwaj Hindan, nikahilah Hindan, Hindun, yang maksudnya bernama Hindun, atau ukhtaha, ya, atau saudaranya, saudara perempuannya, ukhtaha. Ya, takhir di sini kamu harus milih dan nggak boleh digabung, nggak boleh, kamu nggak boleh menikahi Hindun dan perempuannya, saudara perempuannya nggak boleh. Ya, dalam Islam dilarang menikahin perempuan, apa namanya, bersamaan dengan saudara perempuannya, tidak boleh. Ya, kecuali kalau si Hindun di sini sudah meninggal atau sudah diceraikan, maka boleh menikahi saudara perempuannya. Kalau dalam fikih dinamakan mahram muakkad, ya. Mahram wanita-wanita yang haram dinikahi tetapi sifatnya sementara saja. Oke ya. Nah, di sini at-takhir au di sini maknanya takhir. Takhir di sini nggak boleh, la yajuz ma'ahu al-jam, nggak bisa dikumpulkan, ya, dalam satu waktu, nggak boleh. Tazawwaj Hindan au ukhtaha. Kalau kamu mau menikah Hindun ya Hindun saja. Kalau saudara perempuannya Hindun ya saudara perempuannya Hindun saja. Nggak boleh kedua-duanya. Oke ya? Nah, adapun au lil ibahah, jadi au sendiri punya 2 makna nih, lit takhir, kalau enggak ya lil ibahah. Contohnya, udrus, udrus al fiqha au an nahwa, ya. Pelajarilah fikih atau nahwu, ilmu fikih atau ilmu nahwu. Nah, di sini boleh, au di sini ataunya itu membolehkan. Boleh kamu pelajari fikih saja, boleh. Boleh kamu pelajari nahwu saja, boleh. Atau kamu pelajari dua-duanya juga lebih baik. Bisa difahami ya? Au di sini bisa diartikan takhir, bisa diartikan ibahah. Bisa dimaknai takhir, maaf, bisa dimaknai ibahah. Tapi au sendiri artinya atau. Ya, dalam bahasa Indonesianya artinya atau. Bisa difahami ya? Baik. Kemudian masuk ke yang nomor 5 yaitu am. Ada au, ada am. Ya, yang pertama tadi apa? Wow. Oke, ja'a Muhammadun wa Aliyun. Kemudian fa, ja'a Muhammadun fa Aliyun. Kemudian summa, ja'a Muhammadun summa Aliyun. Itu untuk gampangannya ya. Kemudian au, ya, udrus al-fiqha au an-nahwa, ya, atau tazawwaj hindan au ukhtaha untuk litakhir. Itu ada dibedakan aunya. Sekarang am. Am juga diartikan atau, ya. Baik am dan au sama-sama artinya atau. Bedanya kapan kita pakai am? Kalau sebelumnya ada huruf istifhamnya. Mana huruf istifhamnya? Yaitu a. Hamzah nih, hamzah istifham. Adarastal fiqha amin nahwa? Apakah engkau telah mempelajari fikih atau ilmu nahwu? Oh. Kalau di sini ada a-nya, maka kita menggunakan am. Oke ya? Bisa difahami ya? Jadi am di sini artinya juga atau, sama seperti au, bedanya sebelumnya ada huruf, ada hamzah istifhamnya. Ada hamzah istifham. Arti hamzah istifham di sini artinya apakah, ya? Apa? Apakah? Kemudian masuk ke huruf ataf yang keenam yaitu imma. Imma bisyart, bisyarti antus bako bimithliha. Ima juga artinya atau. Jadi ada au, ada am, ada imma. Tapi masing-masing. Kalau au sudah, kalau misalnya nggak ada hamzah istifhamnya, kita bisa pakai au. Oke, tergantung kita pakai makna takhir atau ibahah, tergantung. Nah, kalau am tadi pakai ada hamzah istifhamnya sebelumnya. Nah, kalau imma itu harus ada imanya sebelumnya, sama-sama imanya. Fashuddul wathaq. Fashuddul wathaqo fa imma manam ba'du wa imma. Nah, huruf ataf di sini pakai imma ya di sini. Imma di sini. Syaratnya harus ada imma sebelumnya. Imma sebelumnya mana? Fa imma manam ba'du wa imma fidaan. Ya, tawanlah artinya tawanlah, apa namanya, mereka, ya, kalau udah mendapatkan tawanan mereka, ya, sudah, mereka sudah kalah terus, si musuh ini kita tawan, maka boleh setelah itu kamu boleh manam, ya, manam boleh kamu bebaskan, boleh
wa imma fidaan, atau kamu minta nerima tebusan, minta tebusan dari mereka, kamu terima tebusan itu, ya terserah. Ya, ala kulihal imma di sini juga artinya atau, tetapi syaratnya harus ada imma sebelumnya. Contohnya lagi tazawwaj, nikahilah imma Hindan wa imma ukhtaha, ya nikahilah Hindun, atau kalau enggak ya kamu boleh nikahi saudaranya, kalau enggak Hindun ya saudaranya. Oke ya, syaratnya tadi kalau imma ada immanya juga sebelumnya, ya. Kemudian yang ketujuh yaitu bal. Bal artinya akan tetapi. Bal artinya akan tetapi. Contohnya maja'a Muhammadun bal Bakrun, ya. Maja'a Muhammadun bal Bakrun, ya. Muhammad loh nggak datang. Ma itu ma-nya di sini tuh manafik. Nggak nggak apa, nggak datang. Siapa yang nggak datang? Si Muhammad lo nggak datang. Terus siapa yang datang? Bal Bakrun, ya. Tapi yang datang itu adalah Bakrun, Bakar, ya. Bakar. Ya, Muhammad itu nggak datang, tetapi Bakar yang datang. Nah, menggunakan bal kapan? Kalau dia ma'tuf biha mufrodan la jumlah. Nah, ini. Maaf, diperhatikan di sini. Bal itu huruf atof. Oke. Bakron di sini sebagai ma'tuf. Bakron sebagai ma'tuf. Muhammadnya sebagai apa? Ma'tuf alaih. Jadi ada istilah ma'tuf, ada istilah ma'tuf alaih. Ma'tuf itu isim yang datang sesudah huruf atof. Kita lagi ngomongin atof nasak. Atof nasak itu ya yang ada penghubungnya, yang ada penengahnya antara tabi dan matsbu. Oke, tabi dinamakan ma'tuf, matsbu dinamakan ma'tuf alaih. Oke ya. Penengahnya antara tabe yang ngikutin dengan yang diikutin ada huruf atofnya. Huruf atofnya ada 10. Oke ya. Salah satunya yaitu bal. Bal artinya akan tetapi. Setelah bal itu dinamakan ma'tuf. Sebelum bal dinamakan ma'tuf alaih. Nah, syarat menggunakan bal itu kalau ma'tufnya berupa mufrad. Mufrad itu ya tunggal ini, bakar, bukan berupa jumlah, bukan berupa kalimat, ya jumlah, ya. Setelah bal di sini ya mufrad. Oke. Wathani alla yasbiquha istifham. Nggak ada apa namanya? Nggak ada pertanyaan sebelumnya. Oke ya, nggak ada pertanyaan, tidak diawali oleh pertanyaan. Kayak ada hamzah istifhamnya nggak ada. Oke ya. Ya. Ala kulihal nanti dengan beriringnya waktu dengan baca-baca insya Allah kita akan memahaminya. Oke ya, bal artinya akan tetapi. Maja'a Muhammadun bal bakrun. La sekarang. Ternyata la itu juga apa termasuk huruf atof. Sama. Ja'a bakrun la kholidun. Ya. Ja'a bakrun la kholidun. Kalau tadi meniadakan sebelumnya, kalau bal itu meniadakan sebelumnya, ya, yang datang itu enggak Muhammad tetapi bakrun. Tapi kalau menggunakan la, ya, dia meniadakan sesudahnya. Oke ya. Ja'a Bakron, yang datang itu Bakar, bukan Khalid. Nah, kita menggunakan la, bukan menggunakan bal. Oke ya. Kalau tadi bal itu meniadakan sebelumnya, kalau la meniadakan setelahnya. Oke ya. Ja'a Bakron la Khalid. Ya, Insya Allah bisa difahami. Telah datang Bakar, bukan Khalid. Oke ya. Kemudian lakin, ya, lakin juga artinya akan tetapi, sama kayak bel, oke ya, sama kayak bel artinya akan tetapi, ya, akan tetapi. Contohnya di sini, la uhibbul kusala, lakin al mujtahidin. Aku loh nggak suka orang-orang yang pemalas, ya, namun
Mujtahidin, maksudnya orang-orang yang rajin, maksudnya aku loh suka orang-orang yang rajin. La uhibbu al-kusala, lakin al-mujtahidin. Oke ya, aku itu loh, la uhibbu, aku nggak suka. Nggak suka siapa? Nggak suka al-kusala, jamak dari kaslan, ya. Orang-orang yang malas, ya. Tetapi aku suka orang-orang yang mujtahidin, jamak dari mujtahid. Mujtahid itu orang-orang yang rajin. Syaratnya apa? Ya, syaratnya harus diawali peniadaan atau larangan. Nah, syaratnya itu harus ada lanya di sini. Lakin di sini syaratnya sebelumnya ada lanya. Oke ya. La uhibbul kusala lakin al mujtahidin. Ma'tufnya berupa mufrad. Ma'tufnya mana? Ma'tufnya mujtahidin. Lihat ya. Tadi ma'tuf itu setelah huruf atof. Ma'tuf setelah huruf atof. Atofnya mujtahidin dan tidak didahului huruf waw. Bukan walakin, melainkan lakin. Oke ya. Yang huruf atof itu adalah lakin, bukan walakin. Insya Allah bisa difahami. Kemudian yang terakhir yaitu hatta. Hatta itu artinya sampai, hingga. Oke, sampai atau hingga. Nah, tetapi hatta di sini mana yang termasuk huruf atof? Jadi hatta itu bisa huruf atof, bisa huruf ibtidaiyah, bisa huruf jar. Atof bisa huruf, maaf, hatta bisa huruf atof, bisa huruf ibtidaiyah, bisa huruf jar. Nah, kapan dia huruf atofnya? Ya, sama-sama artinya hingga, mencapai atau sampai, bisa. Ya, dia kapan? Nih, lihat nih ya, contohnya di sini. Yamutun nasu hattal anbiya. Seluruh manusia-manusia itu pasti akan mati. Ya, Al-Anbiya pun juga demikian, sampai para nabi pun juga mati. Jadi meninggal itu, mati itu tidak ada pengkhususan. Mau dia nabi, mau dia siapapun itu pasti akan mati. Yamutun nasu hattal anbiya'u. Oke ya. Nah, itu contoh dari huruf atof hatta yang huruf atof. Nah, contoh dari hatta yang huruf ibtida. Nih, Ja'a ashabuna hatta Khalidun hadirun. Ya, Ja'a ashabuna, para sahabat kita loh telah datang. Ya, sampai hingga Khalid pun juga hadir. Nah, kita akan perhatikan perbedaannya. Kemudian hatta yang huruf jar. Hatta matla'il fajr. Dalam surat Al-Qadar ada hatta matla'il fajr. Ya. Hatta matla'il coba dicek huruf apa namanya surat Al-Qadar atau surat At-Tin. Hatta matla'il qadar. Kok jadi lupa sendiri. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Betul, surat Al-Qadr. Ya. Hatta matla'il fajr. Hatta di sini bukan huruf ataf melainkan huruf jar. Kita perhatikan perbedaannya di sini. Untuk huruf atof, ya, menunjukkan berlalunya hukum setahap demi setahap. Contohnya, ya mutun nasu hattal anbiya. Manusia itu pasti mati sampai pun para nabi juga demikian. Terkadang juga sebagai permulaan, bukan atof. Ja'a ashabuna hatta Khalidun hadir, yaitu jika setelahnya berupa jumlah. Nah, kita perhatikan yang huruf ibtidak, hatta termasuk huruf ibtidak. Ibtidak itu apa? Permulaan. Ya, huruf permulaan. Kalau setelah hatta itu berupa jumlah. Kalau setelah hatta itu berupa jumlah. Oke, Khalidun hadirun kan jumlah ismiyah tuh. Oke, Khalid telah hadir. Mau dia jumlah, ya, setelahnya berarti dia bukan, sudah dipastikan dia bukan hatta atof, hatta huruf atof. Oke, ini fix. Sekarang hatta huruf jar, kita perhatikan. Kalau hatta huruf jar,
itu pasti setelahnya majrur. Hatta matla'i, i, matla'i. Nah, matla'i al-fajr setelahnya dia di sini adalah majrur, berharokat kasroh, dia majrur, sudah dipastikan dia bukan huruf atof. Kalau huruf atof dia mengikuti sebelumnya. Sebelum huruf atofnya an-nasu, an-nasu fa'il marfu, maka setelah ma'tufnya yaitu al-anbiya'u pakai marfu. Atof marfu dengan dhammah. Hatta matla'il fajr. Oke ya, itu apa namanya perbedaan dari hatta sendiri. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita, agak sedikit pusing ya. Nggak usah dibuat pusing ya. Yang jelas atof itu huruf atof, huruf penghubung, huruf penghubung ya, dengan adanya dan kemudian akan tetapi ya, itu termasuk huruf atof ya. Ada 10 tadi ya. Kalau ada huruf penghubungnya berarti dia dinamakan atof nasak, atof bayan yang tidak ada wasatnya, tidak ada penghubungnya, tidak ada penengahnya. Oke ya. Baik, insya Allah 2 pekan lagi kita akan memasuki hukum atof ya. Hukum dari atof itu apa? Mohon maaf bila ada salah kata. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.